Salam Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat hari ini. Saya Dewi Budianti kembali hadir dalam Bincang hari ini. Selama 60 menit ke depan kita akan berbincang tentunya dengan sebuah topik yang penting untuk kita ketahui. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59, tanggal 12 November 2023. Ini adalah sebuah momen yang tepat sekali untuk kita bisa berbicara mengenai transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Seperti apa sih transformasi kesehatan ini yang nantinya tentu kita harapkan bisa memberikan layanan yang terbaik dan juga efisien bagi masyarakat di Indonesia dan khususnya daerah istimewa Yogyakarta, juga tentunya memperluas aksesibilitas layanan kesehatan. Nah, seperti apa juga aplikasinya nanti, apa juga tantangan yang kita hadapi, kita akan perbincangkan hal ini tentunya dengan narasumber yang sudah hadir. Saya akan sapa terlebih dahulu nih Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM, Pak Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. Pak Sekda, apa kabar? Alhamdulillah aman terkendali, Mbak. Aman terkendali dan selalu cerah ceria ya Pak. Betul. Ya? Sehat dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di samping Pak Aman ini ada juga Bapak M. Agus Priyanto, SKM, MKes, Kabid SDK, Dinas Kesehatan DIY. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini adalah seorang perempuan tentunya yang harus kita sapa, satu-satunya narasumber perempuan ya hari ini, Dr. Gigi Ekma Rahmi Aryani MM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Apa kabar Ibu? Kabar baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di ujung sana Dr. Andreas Tameliala DPH MKes yang merupakan Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM. Apa kabar Pak? Sehat semangat Mbak. Sehat dan semangat. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Ini tentunya banyak yang bisa kita bahas, tapi untuk memberikan pencerahan tentu bagi masyarakat, bagi pemirsa, saya akan mulai dari Pak Agus dulu nih, mungkin yang bisa berbicara mengenai apa sih sebetulnya konsep transformasi sistem kesehatan secara nasional terlebih dahulu Pak. Silahkan Pak Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Andre, dan para pemirsa sekalian. Dan bicara transformasi, kalau kita mau ingat sebenarnya sejak tahun 1982, kita ingat ada sistem kesehatan nasional yang dibuat pada saat itu, yang kemudian direvisi setiap 4 tahun. Terakhir 2012 dengan peraturan Presiden 72 ada SKN ya. Namun kemudian memasuki momentum COVID ini tahun 2020 ada sesuatu yang muncul. Yang pertama pertanyaannya adalah kenapa ada penyakit yang membunuh paling banyak, KJSU kalau istilah kita ya, kanker, jantung, stroke dan uronefro. Itu pembunuh tertinggi di Indonesia dan menjadi salah satu yang paling boros pembiayaan untuk perawatannya. Itu pertanyaan besar. Yang kedua, setelah terjadinya COVID, di awal-awal COVID kita menyadari bahwa sistem kesehatan kita amburadul, seluruh dunia amburadul. Dan itu juga yang kemudian membawa satu niatan besar bagaimana untuk kita mereform, bukan reform ya, transform. Bagaimana sistem ini bisa menjawab untuk semua hal itu termasuk pandemik. Nah ini yang kemudian dimandatkan oleh Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Kesehatan dengan 3 hal. Yang pertama adalah vaksinasi, yang kedua imunisasi untuk COVID ya, penanganan COVID, yang ketiganya transformasi. Nah kemudian transformasi ini dipilah-pilah kepada hal-hal yang paling pokok. Pertanyaan paling besar sebenarnya kenapa kanker jantung, stroke dan uronefro, dan ini satu ya catatan nyun sewu sekali. Hasil Riskesdas tahun 2018 nyun sewu hasilnya riset kesehatan dasar kita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati ranking yang termasuk tertinggi di nasional. Jangan dikasih tepuk tangan. Karena ini jangan dikasih tepuk tangan karena ini adalah penyakit-penyakit yang tertinggi malah di nasional seperti kanker, jantung, stroke, diabetes, hipertensi, ternyata kita menjadi masalah yang sangat luar biasa. Dan ini kemudian transformasi ini dipilah-pilah menjadi pertanyaan besarnya kenapa kanker, jantung, stroke menjadi pembunuh terbesar. Kenapa mereka pasien yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang sangat parah. Ya, artinya sudah kanker mungkin stadiumnya sudah sangat tinggi gitu, semacam itu. Artinya kita harus menjawab di sisi preventifnya gimana. Preventifnya itu di layanan primer. Jadi selama ini satu contoh menarik, ini Pak Sekda, Ibu Kadis dan Pak Andre mungkin sudah beri juga bahwa kita dulu DM itu adalah salah satu diabetes mellitus yang merupakan penyakit mother of disease ya. Jadi kita bicara itu akan berkait dengan banyak sekali jantung, stroke dan sebagainya. Ini Dokter Andre lebih paham. Tapi intinya bahwa
kalau masyarakat mau periksa DM itu dulu itu menggunakan pemeriksaannya ada di puskesmas. Kita bayangkan satu kecamatan di wilayah kota untuk periksa DM-nya di puskesmas. Berapa ratus ribu orang dalam satu kecamatan. Apa cukup untuk puskesmas melayani? Itu yang kemudian menjadi pemikiran tentang delivery unit. Bagaimana layanan primer dibuat titiknya sebanyak mungkin sehingga masyarakat lebih mudah aksesnya, lebih dekat aksesnya, dan kita bisa menjaring lebih banyak sehingga preventifnya bisa kena. Saya kira itu sebagai pendahuluan, Mbak. Terima kasih. Layanan primer ini menjadi salah satu jawaban atau kunci begitu ya untuk menjawab persoalan tadi. Mungkin dari Bu Emma nanti yang bisa menjawab, tapi saya mau ke Pak Sekda nih terlebih dahulu barangkali. Kalau kita melihat pasca pandemi COVID-19 ini kan sudah 3 tahun ya Pak ya berlalu. Bagaimana sih kebijakan pembangunan kesehatan di kota Yogyakarta ini sebetulnya? Ya, secara prinsip kita tidak pernah berubah, Mbak. Artinya apa? Artinya di dalam yang pertama, dalam politik anggaran kita, kesehatan diberi porsi yang luar biasa. Amanah konstitusi hanya 10% dari APBD, tetapi kota Yogyakarta sudah 16%. Jadi di atas yang menjadi standar. Itu pun di luar TPP gitu. Itu pun di luar TPP. Jadi hidup TPP kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita melihat apapun yang berkait dengan sistema kebijakan pasti kita tidak bisa sendirian. Kita mengarah kepada panduan dari pusat. Namun ada satu hal yang tidak bisa kita lepaskan, bahwa apapun yang berkaitan dengan transformasi kesehatan nasional ini, kalau kita bicara Yogyakarta, maka tekanannya terletak kepada sejauh mana penguatan unsur manusianya. Jadi unsur manusia ini menjadi bagian penting sehingga seluruh elemen di sektor kesehatan ini tidak boleh hanya bicara teknis, tetapi bagaimana kemampuan teman-teman sektor kesehatan ini untuk mampu menjadi jembatan komunikasi ke seluruh lingkup masyarakat sehingga kekuatannya terletak pada masyarakat sebagai subjek pembangunan sektor kesehatan. Ini yang menurut pandangan kami menjadi bagian yang menjadikan Brasil atau Argentina ini letaknya di sini. Bagaimana menempatkan manusia, masyarakat sebagai subjek pembangunannya. Begitu, Mbak. Artinya semua harus bersinergi begitu ya. Tapi kita juga perlu tahu nih sebetulnya integrasi pelayanan kesehatan primer ini apa sih, Bu Emma, silakan. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi memang integrasi pelayanan kesehatan primer sendiri merupakan bagian dari transformasi pelayanan primer yang berfokus pada 3H. Yang pertama adalah siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, kemudian juga perluasan pelayanan melalui jejaring hingga dari kelurahan sampai tingkat RW, kemudian juga pemantauan wilayah setempat, kemudian juga melalui screening, Mbak. Screening bagi masyarakat melalui posyandu. Itu, Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana juga sih pendekatan strategi pelayanan kesehatan agar tepat sasaran gitu kalau menurut Pak Andreasta sendiri? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat di dalam integrasi layanan primer itu pendekatannya siklus hidup. Di dalam siklus hidup itu bisa dilihat permasalahan-permasalahan mulai dari usia 1000 hari, kemudian anak, remaja, ibu hamil, kemudian nanti ada usia produktif, lansia. Ya, ini semuanya punya kekhasan ya, yang sangat penting untuk didekati secara spesifik. Nah, sehingga dengan pendekatan ILP ini, dengan adanya klaster-klaster tadi, semua mekanisme pelayanan kesehatan, baik yang sifatnya preventif, promotif sampai dengan yang kuratif, ini bisa dikhususkan. Nah, sehingga sasarannya jadi lebih jelas. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa sistem kesehatan daerah, terutama yang ada di kota Jogja, ini sangat diuntungkan oleh kondisi geografis, kemudian ketersediaan sumber daya, bahkan universal health coverage-nya sudah sampai 101%. Nah, sehingga kalau dari sisi efisiensi dan efektivitas, ini bisa kita lihat ya bagaimana dampaknya.
Oleh karena tadi akses tidak ada masalah, kemudian akses pembiayaan juga tidak ada masalah, dan siapa yang melayani ini juga semuanya sudah tersedia. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana seharusnya Kota Jogja ini menyumbangkan sesuatu untuk Indonesia. Baik, kita juga ingin tahu lebih dalam lagi nih mengenai integrasi pelayanan kesehatan primer. Apa bedanya juga dengan apa yang sudah berjalan saat ini? Bagaimana juga penerapannya nanti? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dijawab nanti. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Anda kembali di Bincang hari ini, pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan di segmen kali ini. Di segmen sebelumnya tadi sudah sedikit disampaikan nih oleh Bu Emma ya, apa itu sebetulnya integrasi pelayanan kesehatan primer. Tapi kita juga masyarakat tentunya ingin mengetahui lebih dalam lagi apa bedanya kemudian dengan yang sudah berjalan saat ini, bagaimana sih penerapannya nanti gitu. Silakan. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi di dalam ILP ini, pelayanan kesehatan yang di puskesmas dan di puskesmas pembantu akan diberikan sesuai dengan siklus hidup. Jadi dari ibu, bayi, balita, kemudian anak usia sekolah, kemudian juga remaja, kemudian usia produktif dan lansia. Dan akan ada paket-paket layanan sesuai dengan siklus hidup tersebut. Apa kemudian Bu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat mengapa fokusnya kepada siklus hidup ini menjadi sebuah terobosan atau transformasi yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini? Ya, jadi memang karena memang di dalam ILP ini kan prinsipnya adalah pencegahan ya, sehingga memang kita lebih ke fokus nanti dalam paket-paket layanan siklus hidup ini kan berfokus misalnya nanti ibu, bayi, balita, kemudian juga remaja, kemudian juga usia reproduksi dan lansia, sehingga nanti benar-benar di dalam intervensi tersebut benar-benar bisa nyasar. Ini kan baru kita akan launching hari ini sebetulnya, tapi sudah diberlakukankah di beberapa rumah sakit atau puskesmas begitu? Karena ini masih baru, kami baru uji coba di 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Umbulharjo 1 dengan Puskesmas Pembantu di Giwangan, kemudian juga Puskesmas Tegarrejo dengan Pustu Tompeannya, Mbak. Baik, transformasi sistem kesehatan ini sudah sangat dipikirkan dengan sangat serius ya Pak Sekda ya, sudah diterapkan juga di 2 tempat tadi. Kalau ini menyenangkan, dari pemerintah sudah didukung di puskesmas, buat saya sangat senang. Sangat senang karena ya? Puskesmas itu pusat kesenangan mas-mas. Jadi dukungannya apa nih Pak untuk pusat kesenangan mas-mas ini? Yang tahu Bu Emma. Iya, jadi saya kira apa yang disampaikan Bu Emma yang sangat mendasarkan perubahan siklus hidup sebagai basis berpikirnya. Jadi integratif sistemnya itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpotong sehingga memonitor perkembangan manusia dalam sektor kesehatan itu saya kira menjadi sesuatu yang holistik gitu ya, keseluruhan begitu, sehingga menurut pandangan kami ini penting. Oleh karenanya tentu dukungan-dukungan yang dibutuhkan oleh teman-teman di sektor kesehatan pasti akan coba kita tindak lanjuti begitu Mbak. Oke, baik, kalau dari Pak Agus sendiri bagaimana Anda melihat penerapannya ini di daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan transformasi sistem kesehatan ini? Baik, jadi tadi saya meneruskan juga dari Pak Sekda, puskesmas itu memang harapannya menjadi pusat kesenangan mas-mas ya Pak ya, maksudnya bapak-bapak itu. Karena faktanya sekarang puskesmas itu pusat kesehatan mak-mak semua, jadi ibu-ibu yang datang di sana. Jadi artinya kita sebenarnya merubah puskesmas itu bisa didatangi oleh semua, dari semua siklus hidup tadi dan sebagainya. Jadi intinya bahwa kalau ada integrasi layanan primer di Kota Yogyakarta ini merupakan salah satu perwujudan dari transformasi yang secara mendasar sekali sebenarnya bagaimana kita di kesehatan di pemerintah ini bisa melihat, mendeteksi sebanyak mungkin masyarakat secara dini. Jadi supaya bahasa Inggrisnya konangan, jadi konangan secara dini sekali sehingga kita bisa melakukan intervensi jauh lebih mudah dan jauh lebih banyak.
Kalau kita tahunya sudah sakit sangat berat, maka kita sudah akan berhitung dengan tingkat kematian. Oleh karena itu ini sekali lagi konsepnya adalah sangat bagus, integrasi layanan primer di kota ini merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan, dan itu memang basicnya adalah tadi untuk menemukan sedini mungkin masyarakat. Meskipun dalam uji coba saya kira merupakan inisiasi yang perlu ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia. Begitu, Mbak. Dari Pak Andreasta barangkali kan sistemnya sudah ada nih, kita tinggal terapkan, kita akan perluas lagi begitu. Tapi bagaimana kemudian peran dari masyarakat untuk bisa turut serta menyukseskan ini? Ya, jadi kalau kita melihat seperti disampaikan oleh Pak Sekda bahwa masyarakat ini harus jadi subjek. Nah, di berbagai negara maju di mana sistem kesehatannya itu bergerak dengan baik, peran serta masyarakat itu sangat penting. Oleh karena itu mungkin sekarang tenaga kesehatan agak sedikit berubah paradigmanya, akan menjadi fasilitator, akan menjadi motivator, akan memberikan literasi kesehatan yang lebih banyak kepada masyarakat supaya masyarakat termotivasi secara internal ya untuk tadi men-screening dirinya, kemudian juga untuk melakukan pengobatan yang teratur ya sampai dengan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang menyehatkan. Jadi ini saya kira masyarakat sebagai subjek itu menjadi satu konsep penting di dalam integrasi layanan primer dan juga di dalam sistem kesehatan di Kota Jogja yang sedang dibantu oleh Bu Emma. Tapi sejauh ini apakah dari pandangan Anda sudah cukup nih literasi kepada masyarakat terkait hal ini? Ya, masih harus terus ditingkatkan. Oleh karena literasi itu bukan hanya yang berkait dengan pengetahuan tentang sakit penyakit, bahkan juga yang terkait dengan hoax di bidang kesehatan. Kan banyak sekali, ada mitos-mitos ya. Ini yang harus diberikan oleh masyarakat. Jadi rupanya ini juga apa yang disampaikan Pak Andre ini menjadi perhatian kita bahwa masyarakat sebagai subjek pasti kita bicara soal cara berpikir dan perilaku. Nganu BMA, ini dinas kesehatan ini harus ada antropolog ini. Nah, lulusan antro harusnya masuk di dinas kesehatan, jadi sangat mengerti tentang bagaimana hubungan antar manusia dalam pembangunan sistem. Ini saya kira juga penting sehingga tidak hanya teknis semua. Nek teknis itu nanti teh manis ya, kira-kira begitu Mbak. Agar tidak hanya sekedar teh manis, bagaimana peran masyarakat? Iya. Kalau saya lihat di literasi masyarakat ini, saya Pak Sekda, Bu Kadis dan Pak Andri juga, saya di Dinas Kesehatan Provinsi betulnya pengaduan sekarang tambah sesuatu yang menunjukkan bahwa literasi di masyarakat itu bukan hanya literasi digital dikaitkan dengan informasi, tapi mutu. Jadi masyarakat sekarang sudah membandingkannya bahwa ini di Jogja kok kayak gini ya, di Malaysia itu kayak gini, di Myanmar saja bisa, kenapa Jogja nggak bisa? Ya, di Burma bisa seperti itu dan sebagainya. Artinya masyarakat itu sekarang literasi digital, literasinya sudah sangat maju dan tuntutan kepada pelayanan kesehatan menjadi. Saya kira peran dari masyarakat justru di sana yang sangat baik. Artinya bahwa mereka memberikan satu literasi justru kepada kita tentang referensi bahwa ada standar mutu global yang kita harus kejar juga di sana. Dan saya kira termasuk di sini global bukan berarti di rumah sakitnya, tapi juga di layanan primernya dan lain sebagainya. Jadi saya kira literasi tadi yang dipicu oleh Pak Andri itu saya kira peran masyarakat akan sangat bagus juga ketika mereka menjadi berperan di dalam mengevaluasi mutu ini, mengejar kepada tataran mutu yang kita sampai pada ke tataran global. Demikian, Mas. Ada tambahan barangkali dari Bu Emat untuk masyarakat nih? Jadi menyambung dari Pak Agus tadi juga, alhamdulillah ternyata di Kota Jogja ini dari 18 puskesmas itu semuanya sudah terakreditasi secara paripurna dan itu berdasarkan mutu, kinerja dan keselamatan pasien, sehingga kami benar-benar mutu ini juga menjadi fokus kami untuk terus ditingkatkan. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat barangkali terkait hal ini agar masyarakat tuh lebih mengetahui bahwa ini loh kita tuh ada terobosan baru, kita ada sistem baru begitu yang harus didukung gitu. Ya, benar ya. Jadi ini kan tidak bisa kita sendiri, Mbak. Jadi permasalahan kesehatan itu memang tidak bisa hanya diselesaikan oleh kesehatan itu sendiri. Harus bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, kemudian juga ya masyarakat
karena ini tadi disampaikan oleh Dr. Andre bahwa masyarakat kan sebagai subjek, sehingga memang mereka benar-benar diberdayakan juga untuk ikut mendukung di dalam program ILP ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa ILP ini kan juga nyampe ke posyandu, Mbak. Jadi tidak hanya sampai di puskesmas pembantu, tapi juga di posyandu, yang harapannya di situ juga akan dilakukan pelayanan sesuai siklus hidup. Dan mereka bisa langsung ke masyarakat, dalam hal ini juga sampai nanti apabila masyarakat tidak berperan serta di dalam posyandu bisa dikunjungi, Mbak. Jadi dikunjungi oleh kader-kader posyandu yang ada di wilayah, ya, sehingga mereka utamanya kesehatannya bisa terpantau. Ya. Tambahan dari Anda mungkin sedikit, silakan. Ya, terima kasih. Jadi salah satu yang penting adalah peran lintas sektor. Karena kan kesehatan ini sebenarnya hanya muara, hulunya itu bisa sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik bahkan. Nah, sehingga lembaga-lembaga lain di luar kesehatan ini mesti dilibatkan untuk mengatasi persoalan kesehatan, karena yang kesehatan ini sebenarnya dia hanya di muaranya. Dan saya kira di dalam integrasi layanan primer, ya, lintas sektor, peran lintas sektor, ya, ini sangat ditekankan. Terima kasih. Penguatan ekosistem. Jadi bicaranya seharusnya kesehatan mampu menghubungkan antar titik menjadi sesuatu yang bersifat penguatan ekosistem, supaya kesehatan tidak dianggap Google. Google itu golongan orang-orang single, gitu. Hanya kesehatan doang gitu loh. Tetapi harus melibatkan titik yang lain yang dinamakan ekosistem. Ini yang seharusnya dilakukan terus-menerus oleh teman-teman di sektor kesehatan, begitu Mbak. Dukungan dari pemerintah akan terus-menerus ya Pak tentunya. Iya, ini saya kira penting, artinya kuncinya adalah perbanyak interaksi, kuatkan kolaborasi, dan bangun jejaring yang optimal. 3 poin itu dalam konteks penguatan ekosistem, seperti itu Mbak. Ekosistem harus terus ditegakkan agar ini semuanya bisa bersinergi untuk mencapai tujuan. Nah, kita juga pengen tahu sebetulnya kendalanya apa saja, penerapannya di lapangan seperti apa terkait dengan integrasi pelayanan kesehatan primer ini, karena tentu banyak tantangan, banyak juga persoalan, dan akan dijawab nanti di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Ya pemirsa, Anda bergabung kembali bersama kami di Bincang hari ini, masih bersama dengan narasumber kita di sini. Kita masih berbicara mengenai transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Integrasi pelayanan kesehatan primer menjadi salah satu jawaban kunci untuk bisa menjawab tantangan dan persoalan kesehatan kita, masyarakat Indonesia, dan pelayanannya terhadap pasien tentunya. Dan sudah ada satu sistem yang diterapkan, ini adalah sebuah terobosan baru, transformasi dalam kesehatan kita. Tapi saya juga penasaran kemudian untuk penerapannya di lapangan, tantangannya tuh apa saja sih Bu Emma? Karena ini masih baru ya program yang harus terus kita sosialisasikan dan kita implementasikan. Jadi kami ini sekarang baru memilih dua puskesmasnya Mbak untuk sebagai pilot project untuk ILP ini, yaitu di Umbul Harjo 1 dan Tegarejo. Kemudian juga tidak hanya sampai pustu atau puskesmas pembantu, tapi kami juga menginisiasi ada 2 posyandu, yaitu posyandu Temulawak 2 yang ada di Tompean atau di Tegarejo, kemudian juga posyandu Kunir Putih 13 ini yang ada di Puskesmas Pembantu Giwangan. Nah, ini sudah kita mulai dengan melakukan supervisi, kemudian juga melatih kader-kadernya untuk bisa melaksanakan ILP ini secara siklus hidup dan juga paket-paket yang ada di dalam siklus hidup tersebut. Ya. Bagaimana dengan SDM-nya? Ya, ini memang saya kira kalau
alhamdulillah juga sebetulnya kalau kota ini ya untuk karena sudah biasa ya sudah terbiasa dengan kerjasama atau gotong royong sehingga ya memang sementara ini paling tidak memang sudah ada beberapa tadi ya posyandu yang kadernya sudah memenuhi ya, dan kemudian juga selalu kita dampingi dan kita latih sehingga walaupun memang ada kendala di dalam regenerasi Mbak. Jadi memang untuk kader-kader ini banyak yang non sewu mungkin sudah sepuh ya, tapi kami juga tetap berupaya untuk melakukan kaderisasi bagi kader-kader yang ada di wilayah ya, walaupun mungkin tidak bisa cepat ya, tapi kami tetap berupaya untuk bisa kaderisasi kader ini terutama yang ada di posyandu. Oke. Dari Anda Pak Aman barangkali dari tantangan-tantangan yang dihadapi nih, silakan. Ya, saya kira memang cara bertindak kita tidak bisa parsial, tetapi harus menyeluruh. Yang kedua, cara bertindak kita juga tidak bisa pendek-pendek, tetapi harus berjangka menengah minimal, sehingga kita sejak awal harus sudah mampu memperkirakan kita akan mencapai sesuatu apa yang harus dipersiapkan secara bertahap, sehingga cara berpikir kita tidak sporadis ya. Ada masalah selesaikan, tetapi memang ada satu tindakan yang kita buat sebagai sebuah peta jalan. Oleh karenanya strategi ini saya kira perlu disusun dengan rapi begitu, sehingga dengan demikian menjadi framing yang sama tidak hanya oleh teman-teman di sektor kesehatan, tetapi ekosistem yang saya katakan tadi juga menjadi mengerti apa yang harus mereka siapkan. Tidak hanya sekedar teman-teman kesehatan yang paham, tetapi yang lain juga paham agar tadi interaksinya jalan, kolaborasinya bagus. Jangan sampai kolaborasu itu nanti kalau tidak bagus jadi kolaborasu itu. Nah, oleh karenanya jangan tindem Bu Emma, tapi buat satu hal, beritahu teman-teman yang lain sehingga semuanya saya kira akan mensupport dengan optimal apa yang dihadapi oleh sektor kesehatan dalam pembangunannya ini. Begitu Mbak. Iya. Koordinasi menjadi kunci. Kalau dari Pak Agus ada tambahan, menurut Anda bagaimana nih kira-kira dari tantangan yang sudah dijelaskan tadi, optimis ya Pak ya semua ini akan berjalan lancar? Iya, saya yakin kalau di kota dengan reputasi yang selama ini, dengan berbagai gambaran prestasi yang ada, dan bagaimana peran masyarakat, peran serta masyarakat yang luar biasa di kota, saya kira saya sangat optimis dengan kota. Tapi yang terpenting dari semua adalah konsistensi dan komitmen juga dari kita semua. Tadi Bapak Sekda menyampaikan kolaborasi, bukan engkolaborasi, jadi engko ya gitu kan, tapi kolaborasinya ini bagaimana. Jadi saya memang betul menggarisbawahi masalah di kader tadi di posyandu adalah justru kaderisasi. Masalah kader malah kaderisasi, dan juga ini sebenarnya Kementerian Kesehatan sedang mencoba untuk posyandu itu sekarang ada anggaran 60 triliun ya disiapkan untuk melengkapi sarana prasarana di posyandu. Jadi tantangannya di sarana, kemudian SDM tadi, SDM itu artinya kader ini harus kompeten. Jadi nanti akan ada tadi sudah dilakukan, bahkan kota sudah mendahului untuk itu. Jadi menstandarisasikan untuk kader-kader tadi, dan kemudian nanti kita akan melengkapi dengan sistem tadi kolaborasi. Jadi bukan hanya kesehatan yang di posyandu, nanti akan semua ada di sana. Demikian dari kadernya kan di sini tua-tua tadi yang fragmen tadi itu loh. Itu kadernya ternyata sudah pralansia semua. Jadi ini jangan-jangan posyandu lansia ini yang tadi ikut senam itu. Nah ini yang perlu dilakukan upaya-upaya regenerasi itu. Tadi manggil pertamanya kan pakai Mbak, saya pikir saya dengarnya dengan Pak Andri Mbak. Nah, tadi saya pikir ini udah tua-tua semua harusnya dilakukan kaderisasi gitu Pak Sekda. Itu sudah poel-poel itu. Iya toh? Kalau dilihat menjadi orang yang kontekstual karena tanpa gigi nih masuk kategori orang-orang yang metik kira-kira. Kaderisasi menjadi penting Pak Andreas, tambahan dari Anda. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kader-kader itu memang perlu ada peningkatan kapasitas. Namun tenaga di puskesmas tentu tidak cukup kalau kemudian harus membina sekian banyak kader. Lintas sektor tadi yang salah satunya sangat praktis adalah mengajak misalnya perguruan tinggi. Di Jogja ada banyak sekali perguruan tinggi kesehatan, bahkan yang kedokteran mungkin ada 5 atau 6.
ini bisa diajak untuk membantu meningkatkan kapasitas dari kader. Karena di perguruan tinggi pasti ada program pengabdian masyarakat. Ini bisa diajak untuk mendorong ya kemampuan kader tadi, terutama di kegiatan-kegiatan yang terkait dengan screening, kemudian cara-cara baru untuk mempromosikan kesehatan, dan juga untuk mengelola data-data kesehatan. Jadi saya kira kader kita ini kalau ditandemkan ya dengan mahasiswa, kan kadernya tadi katanya kan sudah ini ya, sudah pralansia gitu ya, sementara mahasiswa kan masih muda-muda. Wah, ini kalau digabungkan pasti akan menjadi power yang sangat bagus. Iya. Ya, terima Tapi kasih. Bu Emma, Anda optimis melihat kaderisasi ini ke depan seperti apa? Ya, jadi benar. Tadi yang disarankan Dr. Andre memang kita akan juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di kota, dan tadi sudah saya sampaikan Mbak, memang tidak bisa sendiri kesehatan, bisa juga dengan OPD terkait atau dinas-dinas terkait, misalnya juga dari dinas pemberdayaan, kemudian juga dari dinas-dinas Dikpora juga. Ini juga kemarin juga sudah kita lakukan dengan workshop untuk advokasi kepada OPD yang terkait, sehingga mereka juga tahu atau juga mengetahui bahwa ini ada program yang harus bersama-sama ya, untuk dilakukan bersama-sama gitu. Baik, tantangan cukup kompleks. Tadi di awal dari Pak Aman sudah bilang kalau ada perlu apa, masukan apa, monggo disampaikan. Nah, ini mumpung ada Pak Aman, mungkin bisa langsung sampaikan nih kepada Pak Aman. Tanpa sekat apapun. Alhamdulillah juga ini dukungan dari pemerintah kota ini yang digawangi oleh diketuai oleh Pak Sekda ini, alhamdulillah juga sangat mendukung kami ya di Dinas Kesehatan khususnya, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk kesehatan saja sudah lebih dari 10% ya, sehingga itu berarti itu juga menunjukkan bahwa kota komitmen terhadap kesehatan. Ya. Dan Ibu Kepala Dinas sudah sehat kembali karena sudah ada laboratorium biomolekuler, tidak ada PCR. Silakan Anda mau jawab. Alhamdulillah ini saya kira juga untuk kedepannya alhamdulillah juga dari kesehatan, dinas kesehatan khususnya dengan puskesmas, 18 puskesmas dengan 2 rumah sakit RSUD dan Pratama, alhamdulillah ini juga semakin solid dan kompak Mbak, sehingga ya semakin lebih ringan lah pekerjaan kita karena dikerjakan bersama-sama. Pak Aman, Anda optimis ya? Saya optimis Bu Kadis sudah terlihat bahagia begitu. Iya, saya hari ini tuh surprise buat saya karena saya ingin memastikan Bu Kepala Dinas bahagia lahir dan batin. Dengan cara saya membuktikan tadi mengunjungi laboratorium biomolekuler. Saya minta PCR-nya coret. Tapi kalau masukan ada nggak ini Pak Sekda untuk Dinas Kesehatan? Masukannya cuma satu, jangan kasih kendor itu aja. Iya. Oke, untuk SDM Pak, mungkin barangkali yang bisa Anda sampaikan. Iya, saya kira SDM itu kan sederhana. SDM itu susu dadar madu ya. Ya tergantung bagaimana, tadi Pak Andri kan sudah menyampaikan, kita bisa mencari kepada titik-titik manapun untuk melakukan kolaborasi. Di basis masyarakat pun saya kira juga kader masyarakat perlu di-upgrade ya. Atau bahkan baru, karena di masyarakat tuh jaketnya banyak ya. Jadi rata-rata nanti menjadi L4. Lu laki itu nanti kader apa muncul ini, kader apa muncul ini. Nah, bagaimana melakukan konsolidasi di basis masyarakat itu saya kira menjadi penting artinya, dan kolaborasi jawabannya begitu Mbak. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang semakin seru ini. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang hari ini.
Ya pemirsa, selamat bergabung kembali dengan kami di Bincang hari ini. Ini adalah segmen terakhir kita berbincang. Saya ingin mendengar kembali nih dari Pak Agus. Sepertinya tadi masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan SDM. Ini adalah juga merupakan salah satu faktor tantangan yang ada ya untuk penerapan transformasi ini. Silakan. Baik. Jadi di dalam layanan primer ini menjadi satu catatan di SDM, bisa tadi Pak Andre, Pak Sekda, Ibu Kadis juga sudah menyampaikan. Tapi satu catatan bahwa di dalam layanan primer khususnya di Posyandu dan juga di tingkat kelurahan atau desa, ini akan ditingkatkan kelembagaannya. Jadi bukan lagi hanya sekedar sebuah partisipasi, tapi menjadi sebuah lembaga bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Bahkan nanti kader ini akan masuk sebagai bagian dari sumber daya manusia pendukung kesehatan. Jadi tidak lagi hanya sekedar, ini kemungkinan akan berkembang cukup banyak. Jadi kota saya kira sudah memulai dengan percontohan di 2 dan saya kira ini satu yang sangat pas momentumnya untuk bagaimana kita mempersiapkan bahwa nanti layanan primer dari Posyandu, kemudian Kalurahan dan juga di Puskesmas ini akan menjadi sebuah satu kelembagaan sistem kesehatan. Jadi perlu dipersiapkan sedini mungkin. Harapan Anda terakhir mungkin Pak Agus yang ingin disampaikan. Baik, harapan saya kepada mungkin pemerintah kota, dinas kesehatan, Bapak Ibu dari Puskesmas, fasilitas kesehatan, bahwa layanan primer ini merupakan sebuah upaya kita untuk mengubah secara mendasar bagaimana kita bisa menemukan sedini mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit yang mematikan dan juga katastrofik, sehingga ini menjadi sebuah kunci untuk kita memasuki masa bonus demografi yang kuat di tahun 2030 hingga 2045 untuk menuju Indonesia maju. Dari Pak Andreas lah mungkin silakan. Ya, jadi Indonesia itu selalu melihat Yogyakarta. Oleh karena kita ini dianggap sebagai satu kota yang sudah sangat maju dengan sistem yang sangat siap, kemudian juga dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang sangat besar. Nah, oleh karena itu apapun nanti yang dikerjakan, terutama yang terkait dengan integrasi layanan primer ini memang perlu terus kita sounding, kita suarakan. Kemudian kalau ada data-data juga bisa kita analisis, sehingga kita bisa menunjukkan juga kepada negara, kepada Indonesia, bahwa praktek-praktek baik ILP ini memang betul bisa dikerjakan dan ada manfaatnya. Nah, sehingga daerah-daerah yang lain akan termotivasi karena melihat di Jogja bisa dan memang terbukti, nah sehingga mereka tidak akan ragu-ragu untuk menggerakkan ILP ini di seluruh Indonesia, dan kita mulai dari Jogja. Dan selain SDM tadi, peran dari masyarakat begitu penting ya, itu yang Anda garis bawahi ya? Ya, ini saya kira masyarakat bukan lagi sebagai objek ya, tapi mereka sebagai subjek. Baik, dari Bu Emma, silakan harapan Anda. Harapan kami ya, jadi marilah Bapak Ibu utamanya juga yang hadir pada saat ini kita dukung dan kita sukseskan integrasi layanan kesehatan primer ini. Hari ini akan launching betul ya Bu ya? Ya, hari ini akan kita launching untuk ILP di kota Yogyakarta. Baik, dari Pak Sekda silakan harapan Anda kepada seluruh lapisan masyarakat, dinas kesehatan dan lain sebagainya. Iya, kalau saya hanya mengingatkan bahwa kunci keberhasilan adalah soal pelembagaan sosial masyarakat, bukan kelembagaan, tetapi pelembagaan sosial masyarakat. Itu kuncinya, sehingga saya minta teman-teman sektor kesehatan harus mampu mengukur kondisi itu pra dan pasca seperti apa. Ini sebagai alat evaluasi. Kita kadang-kadang bicara parameter indikasi hanya teknis, tetapi kita lupa bagaimana kemudian pelembagaan masyarakat dalam urusan-urusan sektor kesehatan harus dilihat, diukur. Jadi tolong diukur raketang ora gatel gitu. Itu saya hanya ingin bicara pelembagaan sosial masyarakat sebagai kuncinya. Kalau kepada masyarakat Pak, barangkali silakan. Gimana Mbak? Kepada masyarakat. Ya, kepada masyarakat tentu masyarakat adalah subjeknya, maka tentu masyarakat harus punya peran yang jelas atas berjalannya program dan kegiatan. Begitu Mbak. Karena sebuah terobosan menjadi tidak ada artinya begitu ya Bu Emma tanpa peran dari masyarakat. Tambahan Anda deh untuk masyarakat Bu Emma, silakan terakhir.
Untuk masyarakat terakhir dari Anda. Ya, kami berharap dari masyarakat untuk bisa juga mengambil peran di dalam pelaksanaan dari ILP di Kota Yogyakarta ini. Terima kasih sudah berbincang. Ini mudah-mudahan ILP berjalan dengan lancar dan seluruh transformasi juga berjalan dengan lancar dari semua lini, dari semua elemen begitu ya. Dan hari ini ILP ini akan di launching, betul ya Bu Emma ya? Betul. Sebagai penanda bahwa ini walaupun sudah dilakukan di 2 tempat tadi, ya. tapi ke depan mudah-mudahan akan terus diperluas begitu ya. Betul. Baik. Nah, kita akan saksikan nanti bagaimana seremonial dan prosesi dari launching ILP ini, tapi kita harus akhiri terlebih dahulu dialog kita hari ini. Terima kasih Pak Sekda, Pak Agus, Bu Emma dan juga Pak Andreasta sudah berbincang bersama kami di Bincang hari ini. Kita akan saksikan seremonial sesaat lagi. Iya pemirsa dan hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan seremonial launching integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP yang akan dilakukan langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM, yang ditandai dengan penekanan tombol sirene. Tapi sebelumnya Pak Aman, kami juga ingin mendengarkan sepatah dua patah kata dari Anda. Silakan menuju ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masih semangat nggih? Semangat? Ya, yang penting kita semangat karena itu menjadi energi yang sangat optimal dalam menjalankan ketugasan kita. Yang pertama, saya memberikan apresiasi secara khusus kepada teman-teman Dinas Kesehatan dalam rangka meluncurkan ILP ini. Ini adalah ILP prematur. Kenapa prematur? Karena tadi disampaikan menurut undang-undangnya harusnya setelah undang-undang akan banyak derivasi peraturan pemerintah yang harus dibentuk terlebih dahulu sehingga baru kemudian ILP dihadirkan. Tetapi Kota Yogyakarta melakukannya secara prematur, oleh karenanya tepuk tangan untuk itu. Karena apa? Memang di dalam ILP ini sebagaimana tadi dikatakan, fungsinya banyak. Kita berbasis kepada siklus hidup dan fungsinya adalah seoptimal mungkin, sedini mungkin melakukan diagnosa terhadap apapun yang terjadi di dalam fungsi-fungsi kesehatan. Bahkan Posbindu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan membuktikan ternyata di Pemkot saja TBC mulai masuk ya Bu ya. Ternyata TBC itu di sini tekanan batin kompleks gitu.
Kalau saya bukan, TBC saya adalah tekanan bank komplek ini. Bahkan di sini tadi ada radang paru ya Pak. Di Pemkot ini ada radang paru juga masuk. Ini rajin datang terlambat, pulangnya keburu-buru gitu katanya. Radang paru ini. Tetapi lepas daripada semuanya, pokoknya Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta luar biasa. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ILP Kota Yogyakarta akan bersama-sama kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aman. Selanjutnya boleh bergeser ke sini. Kita akan sama-sama mendengarkan penekanan tombol sirine yang akan menandai launchingnya ILP ini. Sama-sama kita hitung mundur ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Iya pemirsa, ini sekaligus mengakhiri bincang hari ini untuk edisi kali ini, sekaligus menjadi acara prosesi seremonial ILP. Saya Dewi Budianti undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, salam Indonesia.